Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Teso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius dan serius tapi santai. Oke, sudah lama video ini sering muncul di layar HP, baik di TikTok, di Snack maupun di video-video short teman-teman ya. Dan video dari salah satu Gus ini, Gus NU ya pastinya. Ini menjadi senjata para influencer, para YouTuber dan para konten kreator dari kalangan Wahabi untuk menguatkan, melegitimasi dan bahkan menjadikan senjata mereka agar narasi mereka itu menjadi semakin kuat. Seperti dibenarkan gitu loh oleh statement dari Gus ini gitu Bos ya. Menurut Wahabi menggunakan narasi dari Gus ini. Nah, disclaimer teman-teman ya. Kami di sini hanya mengkritik saja ya, mengkritik saja. Kami akan bersikap netral, seimbang, tidak tumpang tindih dan tidak berat sebelah dan tidak berat sebelah teman-teman ya. Mohon maaf jika ada alumni-alumni sebelumnya ya dari Gus ini, kami tidak berniat menjatuhkan atau berniat melawan atau membangkang. Kami hanya ingin menyuarakan ketidakpuasan kami atas narasi-narasi yang dibangun, yang tentu saja narasi dari beliau itu sangat menguntungkan dari pihak Wahabi. Lalu narasi beliau ini sebenarnya secara nggak langsung melemahkan semangat perjuangan dari santri-santri NU Aswaja secara umum ya. Oke, kita cek dan akan kita tanggapi secara netral. Yang betul kita betulkan, yang benar kita benarkan, yang salah menurut kita maka akan kita kritik Bos ya. Mereka semua yang ikut teman-teman sebelah itu karena merasa ngaji itu yang pantas ke sana. Nah, pertanyaannya jenengan di mana kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Oke. Kaum sebelah maksudnya Wahabi teman-teman ya. Lalu Gus Kausar ini nanya, pertanyaannya panjenengan di mana? Kenapa panjenengan tidak pantas untuk diikuti? Oke. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada umat ya, maka umat akan balik tanya. Kami bertanya seperti ini, bertanya perihal kelompok sebelah atau Wahabi ini kepada jenengan. Kami minta pendapat, minta solusi, kami minta apresiasi dari jenengan Gus, agar lebih semangat lagi. Bagaimana caranya, kan begitu? Ya, untuk menangani permasalahan ini. Karena ini bukan hanya perbedaan manhaj, mereka memfitnah, mereka berbohong atas ulama-ulama salaf, gitu ya. Mereka menyabotase atau mengeksploitasi dalil-dalil yang menurut mereka sahih untuk yang mereka pakai, dan pasti dhaif atau maudhu untuk dalil-dalil yang dipakai kelompok lain. Lalu fitnah ini disebar terus. Nah, umat tanya pada jenengan bagaimana ini mengenai sikap ini. Apakah kita diam? Apakah kita diam? Lalu jawaban Anda seakan-akan malah menyalahkan umat. Anda di mana? Kenapa Anda gak jadi panutan? Kan panutannya para ulama dan gus-gus. Ya jelas toh. Kan gitu. Santri kan kita harus sama dengan kiai. Sebenarnya umat yang bertanya perihal ini butuh backingan, butuh struktur, gitu loh. Butuh apa? Motivasi. Butuh motivasi dan butuh sistem mungkin yang dibuat oleh para gus-gus dan kiai-kiai. Barangkali mereka mau gitu Bos ya, meluangkan waktu untuk mensistem, menstruktur istilahnya para influencer atau YouTuber atau konten kreator dari kalangan NU atau Ahlussunnah wal Jamaah. Kan begitu Bos ya. Bukan malah disudutkan kayak gini. Itu ya, itu yang pertama. Oke. Sudahlah, nggak usah komentari sana. Mereka semuanya itu pengen ngaji. Kenapa nggak usah komentari sana Gus? Ya kan? Mereka mau komentari sini terus. Apalagi para kiainya Bos. Nah, mereka katanya jamaah mereka hanya ingin ngaji, kan gitu ya. Mereka ngaji ke sana itu dasarnya dari fitnah, ya kan? Mereka orang-orang awam ini yang berbelok mengaji ke sana, kami nggak khawatir sama sekali. Mau semuanya ngaji ke sana nggak apa-apa. Mau Ahlussunnah wal Jamaah pindah ke Wahabi semua nggak apa-apa. Insya Allah saya bertahan di Ahlussunnah wal Jamaah, di NU sendirian nggak apa-apa saya. Andaikan ini walaupun bertaman nih ya, bertaman nih. Masalahnya bukan itu, bukan masalah kita ini jadinya berkurang sana semakin banyak, enggak sama sekali, enggak masalah, gitu. Malah kita malah enak berbagi umat, malah bebannya makin ringan toh. Masalahnya asal muasal umat orang-orang awam ini pindah ke sana itu atas ketidaktahuan mereka karena FOMO atau promo-promo kebohongan mereka itu yang dikupas akan benar, kan begitu Bos ya. Lalu
menjatuhkan kelompok lain dengan narasi-narasi mengoreksi semua amalan Ahlussunnah wal Jamaah gitu bos ya. Sumber-sumbernya, bahkan ulama-ulama setingkat Imam Al-Ghazali itu dikritik habis-habisan kan gitu. Bahkan setingkat Abu Hasan Asy'ari itu juga dihujat habis-habisan, disudutkan dan dijatuhkan gitu. Masa harus santrinya terus gitu loh? Harus santri saja yang tanggung jawab. Kan ini bukan tanggung jawab santri sebenarnya. Semua warga NU. Iya, santri juga harus berkontribusi dengan ilmu yang dia dapat kan gitu. Dengan dukungan dari para ulama dan gus-gusnya. Didukung begitu. Para masyayikh ya. Kalau ada dukungan kita kan lebih semangat, ya kan? Yang kita harapkan kan doa tuh. Minimal doa. Jangan saya doakan semua yang bela Aswaja, yang bagi benteng-benteng Aswaja di YouTube, di media sosial. Semoga jenengan dapat syafaat. Kan gitu enak, kan gitu ya. Bukan malah menyudutkan dan menyalahkan kita kayak gini kan gitu. Saya kan jadi ikut disudutkan, kita sebagai YouTuber, sebagai konten kreator tuh kita jadinya kayak ikut disudutkan juga dalam hal ini. Kayak kita nggak becus sebagai umat lah. Jadi gimana sini umat ini yang mati-matian memperjuangkan, kan banyak channel-channel Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai umat pun ya. Sedangkan itu pun masih disalahkan. Saya berhusnudzon saja. Gus Kausar bicara seperti ini karena beliau tidak tahu kondisi atau nggak pernah beliau tidak tahu mengenai statement-statement fatwa-fatwa ya kan, argumen-argumen dari Ustaz-Ustaz Wahabi ini yang menyabotase hukum, menyembunyikan ikhtilafiyah, kemudian memporak-porandakan tatanan ulama-ulama salaf ya kan, lalu menyabotase seakan-akan hanya mereka saja yang paling sesuai dengan ulama salaf, padahal itu semua bohong. Yang menuduh juga ulama-ulama salaf itu dapat bisikan dari jin, dari setan. Itu bagaimana? Masa kita harus diam saja kan gitu, nggak usah komen sana katanya, nggak usah ngomongin sana, bagaimana kan gitu ya kan. Saya yakin Anda belum tahu, ini Gus Kausar belum tahu, saya positif thinkingnya belum tahu. Terus yang ada di benak Gus Kausar ini kayaknya sih ya, yang terlihat muncul di permukaan itu yang NU sekarang ya joget-joget itu kan gitu ya. Sedangkan sana ngaji ya betul kalau kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan yang joget-joget kan gitu. Lalu dengan pengajian yang ada di Salafi ya betul, walaupun nggak semuanya betul kan gitu. Karena yang joget-joget yang disasar bukan kalangan santri, tapi kalangan marginal kan gitu bos ya. Ya kita lanjut. Teman-teman itu pengen ngaji, permasalahannya kok bukan jenengan yang jadi kiainya. Sampai niku piye ceritanya? Loh kan jenengan kiainya Gus. Kenapa kami disalahkan ketika kami nggak jadi kiai Gus? Kan masalah amanah kita jadi ulama itu Allah yang ngatur. Kan gitu. Yang sudah mendapatkan amanah sebagai seorang kiai atau sebagai seorang Gus, lah itu sebenarnya kan begitu. Malah kita disalahkan karena nggak jadi kiai. Loh gimana? Sedangkan kita mondok itu tujuannya bukan untuk jadi kiai, hanya mencari ilmu, mengamalkan ilmu yang kita dapat itu saja kan gitu ya. Okay. Kalau itu saat ini pun buatan demen belas komentari sebelah misalnya sengcingkang lah, sengkai lah, buatan tertarik loh. Sudahlah jenengan seng santri tampilkan bahwa jenengan adalah solusi, beres ini. Mereka semua yang ikut teman-teman sebelah itu karena merasa ngaji itu yang pantas ke sana. Dan pertanyaannya jenengan di mana kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Pertanyaannya umat ini di mana? Iya, berarti tanya balik, berarti kan pertanyaannya akan dibalik, kiai dan ulamanya di mana? Sehingga umat dari kalangan NU Nahdliyin Ahlussunnah wal Jamaah ini ngaji tidak tersistem seperti para konten kreatornya Wahabi lah. Anggaplah konten kreator Wahabi saja itu mereka tersistem. Ada grupnya, grup WA saja ada minimal itu ya. Ya. Sedangkan kita independen. Semuanya independen, bergerak sendiri kan gitu. Sendiri kita. Coba bersatu seperti mereka insya Allah lebih kuat loh. Ya walaupun kita bersatu sebenarnya, bersatu juga walaupun tanpa grup gitu loh. Mereka juga ada grup kadang berantem juga kan gitu bos ya. Oke, tapi masalahnya sistem gitu, sistem saja. Nah, coba kalau kami mau sistem, kalau santri kayak kami, umat kayak kami mau sistem, siapa Anda kan gitu. Ya kan? Kalau Gusnya atau kiainya yang sistem, ayo kumpulkan semuanya kan gitu. Ya, intinya tuh seperti itu. Kalau butuh dukungan dari orang-orang atas tuh kan begitu. Agar tuh orang-orang yang atas juga bisa lebih berhati-hati juga dalam berstatement. Kan gitu bos ya. Sudahlah, enggak usah komentari sana. Mereka semuanya itu pengen ngaji. Tetap akan kami komentari Gus. Tetap akan kami komentari mereka itu. Andaikan seumpama Anda melarang, enggak, saya enggak bisa. Saya nggak bisa. Kalau terus-terusan didiamkan, nggak ngomentarin mereka, umat ini akan terbawa. Umat bukan terbawa apanya, umat akan tersugesti dan umat akan menjadi orang-orang yang jahil, kan gitu. Dan umat akan terancam dengan hadis Nabi,
siapa yang mengartikan Al-Quran dengan hawa nafsunya, walaupun benar itu tetap salah dan ancamannya neraka. Kan gitu, itu tanggung jawab kita semua itu. Ketika umat ini masuk ke kelompok mereka, maka mereka akan bebas mengartikan Al-Quran pakai dalil Al-Quran semau mereka, sesuai dengan nafsu mereka dan sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Semuanya akan disabotase kepada kelompok mereka saja. Sedangkan kelompok lain seakan-akan tidak berdalil, kan gitu, tidak sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, kan gitu, para sahabat, kan gitu Bos ya. Dan kita nantinya akan dianggap sebagai orang yang beragama tanpa ilmu, tanpa dalil. Bisanya hanya inovasi masalah ibadah itu saja nantinya, kan gitu Bos ya. Itu lebih bahaya lagi. Berbahaya lagi, ya kan? Oke, kalau sudah, soalnya mereka itu ibarat bola salju nantinya, semakin lama semakin besar, kan itu. Sekali lagi yang kami tekankan, kami tidak pernah iri atau tidak pernah sakit hati mau orang naudzubillah, andaikan ini pertama nih, mau seluruh Indonesia ikut Wahabi semua, kami nggak peduli, gitu loh Bos ya. Kami nggak pedulikan itu, kami nggak ada urusan dengan itu. Kami akan tetap di Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdliyin, insyaallah gitu sampai meninggal, kan itu Bos ya. Betul, itu saja. Hanya saja kami kasihan kepada umat yang tertipu oleh slogan-slogan mereka, gitu Bos ya. Betul Mas. Oke, itu saja Bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.